Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dodo Sirait dengan NIM 02011282025193. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang insider trading sebagai bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan dan solusi agar terwujudnya perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. Latar belakang kasus ini. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat khas pada pasar modal ada beberapa macam, seperti manipulasi pasar, insider trading, dan praktek penipuan di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal sendiri masuk dalam kejahatan yang unik sebab dilihat dalam baik dari jenis pelanggarannya dan dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan mengurus kerjaan yang sangat rapi apabila dituang ke dalam bentuk matrik. Akan terlihat bahwa yang sangat berpotensi menjadi pelakunya adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan. Bentuk pelanggaran dalam pasar modal yang ingin diangkat dalam presentasi pada hari ini yaitu praktek insider trading. Insider trading itu adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong oleh orang dalam perusahaan. Perdagangan dasarnya atau adanya motivasi karena adanya informasi orang dalam yang penting dan membuka untuk umum. Dengan perdagangan tersebut, pihak insider mengharapkan akan mendapatkan keuntungan secara pribadi. Siapa yang rawan terkena dampak dari kasus ini yaitu investor sendiri, karena investor tidak memiliki akses yang besar untuk segera mendapat informasi mengenai perusahaan di mana ia menanamkan modalnya. Padahal kegiatan pasar modal ini telah dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan yang ada dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal. Sudah seharusnya perdagangan efek berjalan secara wajar, yaitu kegiatan perdagangan yang mana berlangsung secara alamiah. Maksudnya setiap kejahatan permintaan atau penawaran dilakukan sesuai mekanisme pasar yang bebas dari adanya keadaan yang tidak mendukung timbulnya keadaan pasar sesuai dengan harapan dari para pelakunya. Misalnya terdapat sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dari emiten, terendarnya dari pasar, terhindarnya pasar dari pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari ketidaktahuan pihak lainnya, dan adanya sistem tata cara pelaksanaan perdagangan yang mendukung timbulnya kewajaran di dalam melakukan perdagangan bursa efek. Bagi investor ini, keterbukaan informasi digunakan untuk pengambilan keputusan investasi investor. Memberikan perlindungan hukum bagi investor adalah menjadi hal yang sangat krusial dalam investasi dan dunia bisnis. Wujud dari perlindungan hukum itu berupa legal substance dan legal structure, di mana keduanya saling berkaitan dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian. Ada dua rumusan masalah yang akan diangkat pada presentasi pada hari ini, yaitu mengenai satu perlindungan hukumnya. Yang kita pertanyakan di sini adalah upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi investor terkait praktek insider trading dalam transaksi jual beli saham di pasar modal. Dan yang kedua mengenai prinsip keterbukaannya, di mana konsep keterbukaan yang harusnya diikuti dalam memberikan informasi agar tidak masuk kategori pelanggaran kejahatan insider trading. UPM mengatakan suatu kewajiban kepada negara untuk melindungi investor dari praktik insider trading. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal. Dan yang kedua itu ada dalam pasal 4 UPM yang menyebutkan bahwa Bapepam atau sekarang OJK bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal dengan tujuan agar aktivitas pasar modal berjalan dengan keteraturan, keadilan, dan efisiensi serta melindungi kepentingan para pemodal dan masyarakat. Dan yang ketiga, dalam hal memberikan perlindungan hukum dengan cara yang sifatnya represif sesuai dengan UPM, pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti memberikan peringatan tertulis, denda perbatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, UPM juga memberikan sanksi pidana terhadap individu atau entitas yang melanggar atau terlibat dalam tindakan kriminal sektor jasa pasar modal. Keempat, yaitu perlindungan terhadap investor yang menjadi kewenangan OJK juga ada dalam pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang OJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri keuangan secara eksplisit. Yang kelima, pada dasarnya UPM ini telah menjadi landasan bagi penegakan hukum sebagai suatu bentuk perhitungan atas segala kejahatan yang terjadi dalam pasar modal. Cakupan sanksi tersebut berupa sanksi administratif dalam pasal 102 UPM, sanksi yang bersifat pidana dalam pasal 103 sampai 110 UPM, dan tuntutan ganti kerugian secara perdata ada dalam pasal 111 UPM. UPM ini masih dianggap masih belum mendukung perlindungan terhadap investor karena dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal belum menganut teori penyalahgunaan. Maka ketika terjadinya praktik insider trading tidak efektif dalam memberikan sanksi kepada pihak orang dalam yang terlibat dalam insider trading. Sebab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ini, pasar modal ini masih menganut teori hubungan kepercayaan dan belum menganut teori penyalahgunaan. Jadi pasal 9 UPM hanya menjangkau orang dalam kapasitas fiducial duty theory, maka dari itu para pelaku yang masuk dalam kategori misappropriation theory dapat dipastikan terhindar di pasal 104 UPM yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku insider trading.
Prinsip keterbukaan. Pasar modal berfungsi sebagai opsi investasi yang berlandaskan pada prinsip universal investasi, yaitu keterbukaan informasi. Umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan terjadi akibat suatu hal atau pernyataan yang menyebabkan hilangnya fakta material, baik dalam dokumen penawaran kepada calon nasabah maupun dalam transaksi saham di pasar modal. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip keterbukaan mencakup pelarangan dan sanksi yang tegas terhadap tindakan misrepresentasi dan omission yang dapat merugikan investor. Prinsip keterbukaan informasi sendiri menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa investor mendapat informasi yang akurat dan komprehensif di pasar modal. Keterbukaan informasi merupakan bentuk perlindungan bagi investor yang berencana untuk membeli saham atau melakukan investasi saham. Prinsip keterbukaan ini memberikan perlindungan hukum, terutama ketika melakukan transaksi di pasar modal. Menurut Ilsaf nih, unsur-unsur dari insider trading mencakup keberadaan orang dalam, informasi material yang belum diungkapkan, pelaksanaan transaksi berdasarkan informasi material, dan peroleh keuntungan yang tidak pantas. Adanya praktik insider trading ini menciptakan ketidakadilan informasi yang hanya dapat diakses oleh sejumlah orang tertentu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebenarnya atau tidak sah. Hal ini telah melanggar prinsip keterbukaan yang diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan pasal 9 dan pasal 95 UPM. Pasal 9 dan 96 juga melarang orang dalam untuk melakukan transaksi efek. Kewajiban keterbukaan informasi untuk emiten dari perusahaan publik diatur dalam pasal 86 ayat 1 PM, sedangkan kewajiban keterbukaan informasi untuk pihak lain diatur dalam pasal 87. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan masih banyak terjadi dalam pasar modal. Insider trading merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan tersebut. Pada prinsipnya, tujuan utama pelaku insider trading yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Namun keuntungan di sini adalah keuntungan yang tidak diperkenankan karena dilakukan secara tidak sehat. Antara prinsip keterbukaan informasi dengan insider trading memang sangat berkaitan. Dengan adanya prinsip keterbukaan informasi seharusnya dilaksanakan dengan tepat agar dapat pula melindungi kepentingan para investor dan tidak adanya pelanggaran insider trading. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.